Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Dalam kali ini saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik. Untuk itu saya dibersamai oleh Bu Fitria Isrianti. Saya akan melakukan pra-observasi, di mana nanti saya akan berbincang-bincang sama Ibu Fitri sebelum melakukan observasi di dalam kelas. Baik, Bapak Ibu, langsung saja. Ini saya sudah dikawani teman sejawat saya sama Bu Fitria Isrianti. Selamat pagi Bu Fitri. Selamat pagi Bapak. Oke, baik. Bu Fitri, pada kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama Ibu Fitri, dan saatnya nanti saya observasi pada pembelajaran di kelas Ibu Fitri. Diharapkan nanti Ibu Fitri itu bisa lebih siap dan bisa lebih percaya diri dari berbagai hal yang akan kita bahas sekarang ini. Oke, sebelumnya itu Bu Fitri izinkan bertanya sedikit sebelum saya nanti melakukan observasi di hari Rabu ya Bu ya? Iya betul Pak. Pada saat pembelajaran nanti di kelas, tujuan pembelajaran Bu Fitri yang diharapkan itu seperti apa? Baik Pak. Untuk tujuan pembelajaran di kelas ini saya harapkan peserta didik mampu memahami dan juga mengidentifikasi tentang materi pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, kebetulan materi pembelajarannya itu tentang sistem gerak Pak. Nanti pada saat pertemuan yang akan datang ini kita bersama-sama mengidentifikasi anggota penyusun sistem gerak, kemudian apa saja nama-namanya, seperti itu Pak. Baik, itu tadi tujuan dari Ibu Fitria yang ingin dikembangkan gitu. Untuk selanjutnya Bu, untuk selanjutnya apa sih yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat hari Rabu itu di kelas untuk pembelajaran pada siswa nanti, yang area yang ingin dikembangkan itu apa? Baik Pak, harapannya ya Pak ya, ketika pada saat di kelas nanti pada pembelajaran hari Rabu nanti yang ingin saya kembangkan itu tentang berpikir kritis siswa, kemudian kreativitas dan kemampuan mereka dalam bekerja sama dalam kelompok Pak. Kebetulan nanti proses pembelajarannya akan dilaksanakan secara berkelompok seperti itu Pak. Oke, secara berkelompok gitu. Pada pembelajaran di kelas nanti Bu Fitri itu menggunakan model pembelajaran seperti apa? Untuk model pembelajarannya rencananya saya menggunakan discovery learning Pak. Discovery learning? Iya, discovery learning Pak. Dimana nanti akan diberikan kasus-kasus di mana peserta didik akan mencari solusi dan problem solving dari kasus-kasus tersebut Pak. Oke. Jadi anak-anak diberikan kasus-kasus untuk Terus Bu, strategi pembelajarannya seperti apa yang ingin Ibu terapkan pada saat pembelajaran nanti? Untuk strategi pembelajarannya rencananya saya akan menggunakan berdiferensiasi Pak. Berdiferensiasi? Iya, diferensiasi di mana pada diferensiasi konten itu nanti saya menyiapkan video pembelajaran, terus ada juga bahan ajar untuk membantu peserta didik belajar gitu. Kemudian untuk prosesnya nanti pada saat pembagian kerja kelompok itu ada yang mencari solusi dari kasus, kemudian ada juga yang mendemonstrasikan bagian penyusun sistem gerak itu apa aja dan seperti apa. Baik, oke Bu. Ini Bu, untuk asesmen dan atau penilaian itu yang ingin Ibu terapkan atau yang Ibu inginkan dalam penilaian nanti seperti apa? Untuk asesmennya seperti biasa saya menggunakan evaluasi pada saat di akhir proses pembelajaran dan juga refleksi untuk mengetahui apakah peserta didik nyaman mengikuti pembelajaran dengan saya, kemudian apakah materi tersebut tersampaikan dan dipahami dengan baik Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih. Nah, ini nanti sasarannya kelas berapa? Kelas 11 Pak. Oh, kelas 11? Iya, kelas 11 Pak. Kelas 11 IPA nggih? Iya, IPA Pak. Baik. Terima kasih Bu, hanya itu saja. Saya hanya pengen tahu saja arah dari pembelajaran Ibu nanti seperti apa saat saya nanti melakukan observasi di kelas Ibu nanti.
Karena nanti berkaitan apa yang saya amati nanti dan berkaitan apa yang saya catat nanti dalam saya melakukan observasi di kelas Ibu nanti nggih. Jadi Ibu nanti melaksanakan pembelajaran seperti menggunakan model discovery learning dan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Di situ ada konten, ada prosesnya nggih. Dan saya juga berharap nanti dalam pembelajaran di kelas itu dapat berjalan dengan lancar dan baik, dan saya juga mengharapkan diri saya juga dapat mengamati pembelajaran Ibu dengan baik. Begitu nggih Bu? Siap Pak. Baik, terima kasih Bu Fitri. Kiranya cukup sekian kegiatan pra-observasi kita pada pagi hari ini. Besok hari Rabu kita melaksanakan kegiatan observasi. Setelah itu, setelah observasi nanti setelah selesai pembelajaran, kita nanti berbincang-bincang sejenak untuk membahas terkait tentang pembelajaran Ibu di kelas tadi nggih. Baik Pak. Oke, baik, terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Baiklah kawan-kawan, demikianlah tadi kegiatan saya pra-observasi yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dan selanjutnya sampai jumpa nanti di kelas observasi bersama rekan sejawat saya Ibu Fitria Istianti. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini pembelajaran biologi sisa pertemuan yang kemarin ya. Kemarin kan kita sudah PTS. Berarti hari ini kita masuk ke materi yang baru. Nah, materi hari ini adalah sistem gerak. Nah, hari ini hadir semua. Yang izin tadi cuma Mes Hari aja, benar? Oke. Hari ini kita belajar materi baru yaitu sistem gerak. Boleh dibuka dulu bukunya. Cari materi sistem gerak. Halaman berapa itu? Buku catatan? Daftar isi. Kemana lagi Azhar? Ada aja. Nih jaket. Buku mana Yahya buku? Siap guys. Oke, sebelumnya apa yang kalian ketahui tentang sistem gerak? Tulang, terus apa lagi? Sendi, apa lagi? Otot, apa lagi? Tangan, kaki, alat gerak. Oke ya, nih sistem gerak itu ibaratnya kayak rumah. Nah, rumah itu kan ada pondasinya, ada rangkanya untuk membentuk rumah itu biar bisa berdiri kokoh. Nah, sama nih seperti sistem gerak. Dia membentuk tubuh kita, menopang tubuh kita biar tetap kokoh gitu. Nah, untuk sistem gerak hari ini kita pelajari tentang tulang penyusun rangka manusia. Apa saja tulangnya? Nah, di sini di tubuh ini sistem gerak itu terdiri atas dua, ada tulang dan rangka. Nah, untuk tulang ini adalah apa itu? Struktur keras yang kaku yang terdiri atas jaringan ikat. Kemarin kan sudah belajar tentang jaringan. Tentang jaringan. Kemarin ya, ada jaringan saraf, jaringan ikat, kemudian ada jaringan tubuh yang lain. Nah,
tulang itu terbentuknya dari jaringan ikat. Nah, kemudian rangka itu adalah gabungan tulang yang membentuk sistem gerak, itu rangka. Nah, di sini contoh misalnya nih ada tulang rusuk misalnya. Tulang rusuk itu adalah tulang. Nah, ketika dia bergabung bersama tulang rusuk yang lain, kemudian tulang sumbu tubuh, maka dia akan menjadi rangka. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Oke, lanjut. Nih, jenis-jenis rangka berdasarkan letaknya. Nih, ada eksoskeleton. Kalau ekso berarti di luar. Eks. Kalau endo berarti di dalam. Nah, kalau ekso itu biasanya pada makhluk hidup yang invertebrata. Invertebrata berarti dia tidak memiliki tulang belakang. Oke, sedangkan yang endo pada vertebrata, biasanya pada hewan yang memiliki tulang belakang. Dan tulangnya itu berada di dalam tertutupi oleh kulit. Kalau ekso tulangnya di luar. Nih contohnya seperti belalang ini. Nah, tulangnya berada di luar. Nah, sampai sini boleh dicatat dulu, difoto dulu. Dilupa. Ada ekso sama ada endo. Sudah. Oke, lanjut. Nah, sekarang fungsi rangka. Apa sih fungsi rangka? Yang pertama sebagai alat gerak pasif. Nah, alat gerak itu ada dua. Ada aktif sama pasif. Yang pasif rangka berarti yang aktifnya apa? Yang aktifnya adalah otot. Tulang dan rangka itu tidak bisa bergerak tanpa adanya otot. Otot yang menggerakkan tulang. Cuma tulang tergeletak sendiri gitu. Kalau tidak ada otot, dia tidak bisa bergerak. Kemudian fungsinya melindungi bagian tubuh yang lunak. Contohnya, tulang rusuk melindungi apa? Hati, paru-paru, jantung. Kemudian tempurung kepala melindungi otak, seperti itu. Kemudian memberi bentuk tubuh, menegakkan dan menopang badan. Jadi dia tulang ini menopang badan kita. Maka dari itu pada orang gemuk itu biasanya tulangnya lebih rentan keropos. Karena apa? Bebannya lebih berat untuk menopangnya. Kemudian tempat melekatnya otot rangka. Kemudian tempat pembuatan sel darah merah dan darah putih pada sumsum tulang belakang. Silakan catat dulu. Foto dulu deh. Pembentukan sel darah merah dan putih ini di dalam tulang, sumsum tulang belakang ya. Sudah? Oke, lanjut nih. Nah, susunan rangka manusia terdiri atas rangka aksial sama rangka apendikular. Kalau aksial dia sumbu tubuh, dia tidak bergerak. Dia fokus saja untuk menopang tubuh. Nah, ini ada tulang tengkorak, tulang belakang, ini yang satu lurus ini tulang leher, tulang belakang, tulang dada, ini yang melindungi jantung dan paru-paru. Kemudian ada tulang rusuk, tulang gelang pinggul di sini. Nah, ini tulang sumbu tubuh, dia tidak bergerak, dia menopang tubuh fungsinya. Kemudian untuk apendikular, ini ada 126 tulang, ada tulang bahu, dia yang bergerak, alat gerak. Ada tulang bahu, kemudian tulang tangan, telapak tangan ini, panggul, tungkai sampai telapak kaki nih. Ini susunan rangka manusia. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah, sekarang susunan tulang manusia tadi kan terbagi 3, ada tulang tengkorak, tulang badan sama tulang anggota gerak. Nah, sampai sini untuk lebih lanjut nanti akan kita bahas di dalam LKPD. Seperti biasa kita akan bagi kelompok, bikin 4 kelompok. Berarti satu kelompok berapa orang? 6 kali 4, 24. Ada 7, ada yang 7, ada yang 8. Oke, silakan bikin kelompok. Mau ibu bikinkan apa bikin sendiri?
Ibu bikinkan. Tunggu sebentar berarti kalau kayak gitu. Bikin kelompok dulu lah. Satu orang minta tolong catatkan nama kelompoknya di pinggir sana. Ibu diktekan. Seperti biasa. Nih. Jujung. Bikin kelompok 1 sampai 4. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, satu, dua, tiga. Oke, kelompok 1 Ahmad Jaini. Cinta. Dede. Florence. Kire. Sama Yulia. Ya, sekarang silakan menuju kelompoknya masing-masing, pelan-pelan. Sergio kelompok 1. 2, 4, 6, 7, kelompok 1. Iya, Sergio. Awas. Ya. Ya, sekarang perhatikan untuk cara kerjanya. LKPD-nya bisa diisi itu nama kelompoknya di dalam tabel yang sudah tersedia. Terus dibaca. Nih, ada prosedur kerja. Carilah informasi mengenai organ penyusun sistem gerak. Kemudian, nah di kegiatan 1 di tahap 3 itu ada kasus. Nah, kalian jawab aja di sininya berdasarkan apa yang sudah ada di LKPD. Kemudian dipecahkan kasusnya seperti apa. Di kegiatan 2 ini ada menunjukkan nama-nama tulang pada bagian kepala, kemudian pada bagian alat gerak di belakangnya, dan terakhir kesimpulan. Dikerjakan seperti biasa. Kalau ada yang tidak mengerti silakan tanyakan ibu. Oke? Nih. Dibagi aja kerjaannya biar cepat karena itu banyak isinya. Bahan ajar. Itu tulang tengkorak di situ sudah. Bila sudah, baru ibu geser lagi ke nanti. Orangnya apa, Bu? Orang. Nama orang. Itu nama anaknya. Oh, orangnya. Tadi, makanya. Apa yang terjadi pada Sudah kayaknya itu. Sudah, Bu, ini. Satu lagi. Kesimpulan. Bisanya kayak turun Pemalat itu, Pak. Di sini presentasi ya. Kayak biasa. Dek, moderator. Mata, cepetan. Digabung ini digabung.
Ya, sekarang siapa duluan maju? Kelompok 2 sama 3, siapa yang duluan? Kelompok 2. Oke, silahkan kelompok 2. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya sendiri Misbahul Ilma. Saya Dede Jatuh Pagiri. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang sistem gerak pada manusia. Saat ditemui kompas di rumah kontrakannya di Sidi Kalang, orang hanya bisa duduk di atas tilam yang ditaruh di lantai. 4. Mengapa alat gerak sangat penting bagi kehidupan? Karena alat gerak sangat penting bagi manusia untuk bergerak dan melakukan aktivitas sehari-hari. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan. Ada. Saya Ahmad Zaini izin bertanya dari kelompok 1. Jelaskan bagaimana menjaga kesehatan tulang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Ahmad Zaini dari kelompok 1. Jelaskan bagaimana menjaga kesehatan tulang. Melakukan kegiatan fisik setiap hari seperti latihan menahan beban, berjalan, jogging, bermain tenis, dan naik tangga dapat membantu tulang menjadi kuat dan memperlambat proses pengoropasan tulang. Berhenti merokok dan berhenti mengkonsumsi alkohol setiap hari secara berlebihan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, silahkan presentasi. Yuk, silahkan. Kelompok 3. Selamat pagi semua. Pagi. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem gerak pada manusia. Yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator Siti Maulida. 1. Apa yang terjadi pada seorang mertua mutasoid 1,5 tahun tidak bersekolah karena kakinya mengalami patah tulang. 2. Bagian anggota gerak mananya mengalami gangguan? Jawabannya di kaki kirinya. 3. Apabila dilihat dari lokasi cedera, tulang apa yang kemungkinan mengalami gangguan atau trauma dan jelaskan alasannya? Tulang metatarsa, tulang betis, tulang kering. Karena tulang betis tersebut gampang retak dan patah. 4. Mengapa alat gerak sangat penting bagi kehidupan? Dipersilahkan untuk kelompok yang mau bertanya. Di sini saya ingin bertanya dari kelompok 4. Apa saja penyebab patah tulang? Jelaskan serta tubuh bagian yang retak patah serta patah. Apa saja penyebab patah tulang? Jelaskan serta tubuh bagian yang retak patah. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu apa saja penyebab patah tulang dan jelaskan bagaimana yang menyebabkan patah. Patah tulang atau fraktur terjadi ketika tulang menerima tekanan atau benturan yang lebih besar dari yang biasa ditahannya. Beberapa penyebab patah tulang adalah: yang pertama, cedera akibat kecelakaan, terjatuh atau perkelahian. Yang kedua, hentakan berulang, misalnya saat berolahraga atau baris berbaris. Yang ketiga, penyakit yang melemahkan tulang, seperti osteoporosis, kanker tulang, infeksi tulang, atau kelainan genetik. Yang keempat, osteopenia, penyakit yang menyebabkan penurunan kepatahan tulang. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, yuk perhatian sebentar. Tadi kan sudah presentasi nih dari kelompok berapa tadi? 2 dan 3. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 dan 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya.
Terima kasih untuk kelompok 1 dan 3 sudah bertanya, sudah memperhatikan presentasi dari kelompok 2 dan 3. Nah, sekarang ada yang bisa bantu Ibu untuk membuat kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kesimpulannya apa saja? Ayo. Kesimpulannya apa? Kita mengenal tulang yang tidak terlihat dalam tubuh manusia, namun perannya sangat penting, signifikan, dan tidak bisa tergantikan. Oke, kata Juriko, pembelajaran kita hari ini bermanfaat karena bisa mengenal tulang Tidak terlihat. yang tidak terlihat di dalam tubuh. Terus, Yulia, apa kesimpulan pada pagi hari ini, Yulia? Melakukan kegiatan fisik seperti berjalan, jogging, dan naik tangga, memperbanyak asupan kalsium, membatasi alkohol dan rokok, menjaga berat badan tetap ideal, menghindari diet rendah kalori. Oke, kata Yulia, bagaimana cara memelihara tulang? Jangan merokok, kemudian tetap memelihara berat badan agar tetap ideal, biar tulangnya tidak terlalu keras ininya, kemudian menjaga pola makan dan lain sebagainya. Oke, begitu ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, sudah jelas? Jelas. Oke, sekarang silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sekarang waktu kita sisa 10 menit. Untuk mengetahui sejauh apa pemahaman kalian terhadap pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka seperti biasa post test, evaluasi. Ini soalnya bisa dijawab di lembar masing-masing. Satu lembar itu bagi 2 aja. Satu lembar bagi 2, biar hemat kertas. Bukunya ditutup, HP-nya disimpan. Silahkan dijawab pertanyaannya. Cuma ada 4. Yuk. Ya, silahkan dikumpul. Silahkan dikumpul hasil evaluasinya. Nama 2 kada jawab. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah. Sampai sini masih ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, jelas ya. Berarti pembelajaran kita sampai hari ini cukup sampai di sini. Untuk minggu depan, pembelajaran kita melanjutkan tentang sistem otot yang melekat pada tulang. Jadi sistem geraknya akan kita bahas lebih lanjut di minggu depan. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beristirahat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat calon guru penggerak, Bapak Ibu yang berbahagia. Sudah tiba saatnya kami dan Bu Fitri melakukan kegiatan pasca observasi. Setelah beberapa rangkaian kegiatan kami lakukan sebelumnya, yaitu pra observasi, observasi di kelas kemarin ya Bu ya, dan ini tiba saatnya kita menuju pada kegiatan pasca observasi. Jadi langsung saja kita mulai kegiatan pra observasinya ya Bu ya. Oke. Baik, selamat siang Bu Fitri. Siang Bapak. Baik, sangat luar biasa hari ini. Sebelumnya mohon maaf sebelum saya menyampaikan beberapa catatan yang saya amati kepada Bu Fitri saat saya melakukan observasi pembelajaran Bu Fitri di kelas.
Untuk itu izinkan saya bertanya lebih dahulu, Bu. Oke. Bu Fitri, bagaimana perasaan Ibu Fitri ketika pelajaran di kelas kemarin? Alhamdulillah saya cukup lega, kemudian senang juga karena pembelajaran bisa berjalan dengan lancar Pak pada kemarin itu. Baik, terima kasih. Lalu bagaimana Bu perasaan Ibu Fitri ketika Ibu mengajar di kelas, terus di situ ada kehadiran supervisor yang menunggui Ibu saat pembelajaran di kelas? Baik Pak, saya merasa cukup bersyukur sih Pak dengan adanya Bapak sebagai supervisor saya, sehingga proses pembelajaran saya itu bisa direfleksikan dengan baik gitu. Ada yang memantau lebihnya di mana, kurangnya di mana, sehingga kita bisa melakukan refleksi diri yang lebih baik lagi ke depannya Pak. Baik Bu. Oke, Bu. Kemudian Bu, bisakah Ibu ceritakan kembali tentang proses pembelajaran kemarin pada saat observasi di kelas kemarin? Bisa Pak. Kemarin kan saya mengajar di kelas 11 MIPA 4, kemudian dengan model pembelajaran discovery learning, materinya sistem gerak dan strategi pembelajarannya itu berdiferensiasi. Kemarin saya mengambilnya berdiferensiasi konten, di mana peserta didik saya berikan LKPD yang berisikan kasus-kasus, kemudian mereka berkolaborasi untuk menyelesaikan kasus tersebut, sehingga pada akhirnya mereka mampu mempresentasikan hasil diskusi mereka terhadap kasus tersebut dan membuat kesimpulan. Begitu kiranya Pak. Berarti presentasi di depan kelas itu ya Bu ya? Betul Pak. Okay. Dan menurut pengamatan Ibu, kira-kira apakah ada kendala atau ada hambatan yang dihadapi saat proses pembelajaran? Untuk kendala saya rasa saya kurang dalam manajemen waktu Pak. Kemudian untuk kolaborasi peserta didik mungkin agak kelamaan, jadi agak menyita banyak waktu, lebih lama. Dalam diskusi mereka. Iya betul. Menurut Ibu, pengamatan Ibu kira-kira solusi apa hingga dapat nanti akhirnya bisa menghilangkan kendala itu atau meminimalisir kendala itu, bahkan menghilangkan hambatan-hambatan tersebut untuk pembelajaran berikutnya, itu solusinya atau tip-tipnya seperti apa? Kalau untuk solusi saya rasa kedepannya mungkin saya akan memberikan batasan-batasan waktu gitu Pak kepada peserta didik, bahwa ini diskusinya cuma dibatasin 20 menit aja. Setelah 20 menit selesai atau tidak selesai dikumpulkan dan dipresentasikan. Mungkin seperti itu Pak yang bisa saya pikirkan sekarang tentang solusi dari hambatan yang saya alami. Baik, luar biasa sekali. Jadi untuk solusinya Ibu tadi mengatakan untuk lebih efektif lagi dalam mengatur waktu, memanajemen waktu, sehingga dalam proses pembelajaran bisa tercapai apa tujuannya. Baik, untuk selanjutnya karena Ibu sudah menyampaikan solusi untuk mengatasi berbagai hambatan-hambatan, kira-kira Ibu kapan dapat memulainya lagi? Untuk memperbaiki keadaan itu tadi ya Pak ya? Untuk memperbaiki keadaan, untuk mengatasi solusi. Mungkin secepatnya akan saya lakukan perbaikan terhadap proses pembelajaran saya yang kurang-kurang secepatnya Pak. Secepatnya untuk memperbaiki pelajaran kedepannya berikutnya. Baik, terima kasih Bu Fitri, sangat luar biasa sekali Bu Fitri, dan menurut pengamatan saya dan menurut catatan saya dari proses Bu Fitri dalam pembelajaran kelas kemarin yang saya amati, itu sudah ada semuanya, sudah tampak semuanya dalam pembelajaran kemarin. Dan melalui pra-observasi yang kita sharingkan kemarin, ternyata pada pembelajaran Bu Fitri yang diutarakan Bu Fitri saat pra-observasi kemarin sudah tampak semua dan sudah ada semuanya. Terima kasih Bu Fitri, tadi sudah disampaikan sangat baik sekali, dan semoga di pembelajaran berikutnya sudah menjadi lebih baik lagi. Mungkin Bu Fitri cukup itu saja, dan terima kasih Bu Fitri telah membersamai saya
dalam kegiatan coaching untuk supervisi akademik dari pra-observasi, observasi, pasca observasi, dan untuk kedepannya semoga bisa menambah motivasi, menambah semangat untuk pembelajaran kita bersama. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Bapak. Oke. Demikianlah kegiatan pasca observasi yang kami lakukan bersama Bu Fitri pada aksi nyata dalam coaching untuk supervisi akademik, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Fitri. Semoga kita selalu sehat dan selalu diberi keberkahan